Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung buka suara perihal kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta beberapa waktu lalu. Dalam mengatasi kelangkaan tersebut, Yuliot akan berkoordinasi dengan Dirjen Migas terkait stok BBM di SPBU swasta. Hal tersebut disampaikan oleh Yuliot dalam keterangan singkatnya pada saat berada di kantor Kemenko, Senin 1 September lalu. Ia menegaskan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan Dirjen Migas serta mengecek kelangkaan tersebut. Adapun Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laude Sulaiman sendiri baru saja dilantik pada Jumat 29 Agustus lalu, setelah sebelumnya posisi ini kosong. Sementara itu, menurut Yuliot, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan sejumlah instruksi kepada Laude, salah satunya pengaturan BBM. Sementara itu, menurut keterangan Director and Managing Director Mobility Cell Indonesia, Ingrid Siburian mengakui bahwa terdapat kekosongan jenis BBM di sejumlah SPBU-nya. Selain itu, ia juga belum bisa memastikan ketersediaan BBM tersebut. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Parlemen Malaysia dikabarkan resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Pekerja GIG 2025 yang sebelumnya telah lama dinantikan. Adapun pekerja GIG merupakan sebutan dari pekerja lepas atau kontrak jangka pendek. Dilansir dari CNN Indonesia, melalui pengesahan ini sebanyak 1,2 juta warga Malaysia yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan tersebut akan mendapatkan perlindungan kesejahteraan. Adapun undang-undang ini mengatur pekerja gig sebagai kategori pekerja tersendiri, bukan digolongkan sebagai karyawan biasa. Dalam aturan ini, mewajibkan adanya perjanjian kerja tertulis antara pekerja dan perusahaan dengan standar minimum terkait penebar, pengaturan jam kerja, asuransi, hingga prosedur PHK. Menurut keterangan dari Menteri Sumber Daya Manusia Stephen Sim Chee Kong menyebut, adanya aturan ini akan menutup ketimpangan tenaga kerja yang telah lama terjadi. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kebakaran hebat melanda gedung DPRD Kabupaten Kediri, menyisakan rangka besi dan puing-puing. Ketua DPRD bersama 3 unsur pimpinan langsung meninjau kondisi sekaligus menegaskan rencana pemindahan rapat paripurna ke gedung lain. Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang seharusnya menjadi ruang musyawarah dan pengambilan keputusan kini tinggal rangka besi dan puing-puing. Asap amarah masih tercium di antara dinding yang hangus, meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat dan para wakil rakyat. Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, bersama 3 unsur pimpinan yaitu Dr. Andes Haji Sentot Jamaludin, Sigit Sosiawan, dan Ketut Gutomo menggelar konferensi pers sekaligus meninjau langsung kondisi kantor yang hangus terbakar pada Senin 1 September siang. Adapun kebakaran hebat pada Sabtu malam mengakibatkan kerusakan serius. Hampir seluruh bagian gedung, mulai lantai dasar hingga lantai atas, rusak parah dan atapnya hanya menyisakan rangka besi. Kali ini saya menyampaikan sangat prihatin dengan insiden kerusuhan yang terjadi di DPRD Kabupaten Kediri dan Pemkab Kediri pada Sabtu 30 Agustus 2025 kemarin. Selaku pimpinan DPRD, saya menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat Kabupaten Kediri apabila dalam menjalankan tugas selama ini DPRD masih banyak terdapat kekurangan dan belum maksimal dalam menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Kediri. Kami juga mohon maaf apabila dampak kerusuhan ini mengakibatkan gedung DPRD rusak berat, menjadikan masyarakat
belum puas karena DPRD belum dapat optimal menjalankan tugas dan fungsinya. Namun ke depan kami akan berusaha untuk memperbaiki diri secara kelembagaan untuk dapat lebih baik dalam menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD Kabupaten Kediri. Kami berharap masyarakat Kabupaten Kediri tidak terprovokasi, dapat menahan diri dan bersama saling menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di Kabupaten Kediri. Semoga insiden kerusuhan ini tidak akan terjadi lagi, serta situasi dan kondisi di NKRI khususnya di Kabupaten Kediri segera pulih dan kondusif kembali. Sekian, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan kami. Politisi senior PDI Perjuangan itu juga mengecam keras aksi perusakan yang menyebabkan insiden tersebut. Ia menegaskan mendukung langkah kepolisian untuk bertindak tegas terhadap para pelaku agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Usai menyampaikan keterangan, Murdi dan para pimpinan DPRD meninjau langsung kondisi bangunan yang kini nyaris rata dengan puing. Ya, meskipun dalam situasi dan kondisi yang seperti ini kami tetap melaksanakan tugas-tugas kami sebaik mungkin, dan kami berharap teman-teman nanti juga tetap semangat untuk bertugas meskipun ada kekurangan masalah sarana prasarana. Kita nanti akan komunikasikan dengan pemerintah daerah karena untuk rehab ini kan tidak cukup dana 1-2 miliar, ini kan perlu anggaran yang besar juga, sehingga yang penting dengan kondisi seperti ini kita masih dapat kerja. Dan setelah kita cek dengan pimpinan yang lain, ada Pak Sentot, ada Pak Ketut, ada Pak Sigit, nanti kita sudah cek lapangan, ternyata di sana juga masih ada beberapa ruangan yang masih bisa kita fungsikan. Jadi kita belum berpikir untuk gedung nanti direhab seperti apa dan sebagainya, belum berpikir itu. Yang penting dengan kondisi ini kita masih bisa kerja, itu kita sudah alhamdulillah. Ahmad Ion, Java TV melaporkan. Menurut keterangan dari Badan Pusat Statistik, mencatat bahwa harga beras mengalami kenaikan pada Agustus 2025, baik di tingkat grosir, penggilingan maupun eceran. Menurut keterangan Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini mengatakan, harga beras di tingkat penggilingan sebesar sekitar 13.600 per kilogram. Adapun harga tersebut naik sekitar 1,8%. Sementara itu, harga beras di tingkat grosir mencapai 14.300 per kilogram, naik menjadi 0,64% secara tahunan. Adapun harga di tingkat eceran naik sebesar 0,73% per bulan dan 4,24% per tahun. Sementara itu, luas panen pada Juli 2025 sebesar 0,94 juta hektar atau naik 33,2% dibandingkan Juli 2024 yang sebesar 0,7 juta hektar. Sebelumnya, Pusat Informasi Harga Pangan juga mencatat harga beras berbagai kualitas naik dalam 8 bulan pertama tahun 2025. Adapun Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga tak menampik adanya kenaikan harga beras. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan akan membuat rencana untuk membuat jalur Gaza, Palestina menjadi sebuah pusat kawasan wisata. Untuk memuluskan niatnya, warga Gaza juga diiming-imingi uang sebesar $5.000 atau 82 juta bagi yang ingin keluar dari Gaza secara sukarela. Adapun rencana tersebut tertuang dalam sebuah proposal pasca agresi yang dibuat oleh pemerintahan Trump. Menurut media Washington Post, berdasarkan rencana tersebut, Amerika Serikat dikabarkan akan mengelola Gaza selama 10 tahun dan membangun resor wisata serta pusat manufaktur dan mengusir warga Palestina. Sementara itu,
Dalam rencana tersebut juga menyebut bahwa 2 juta warga Gaza akan meninggalkan wilayah tersebut untuk sementara waktu, termasuk dengan kepergian yang telah dirancang agar terlihat seperti sukarela. Sebagai tambahan informasi, rencana ini dibuat oleh sebuah yayasan kemanusiaan Gaza yang dibentuk Israel serta didukung oleh Amerika. Java TV melaporkan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero atau PT BRI mencatat capaian signifikan dalam upaya mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang telah naik kelas. Menurut keterangan Direktur Utama BRI, Heri Gunardi, dalam keterangannya pada Senin 1 September mengatakan bahwa pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen BRI sebagai bank dengan fokus utama pengembangan UMKM. Heri juga memberikan langkah BRI untuk mendorong UMKM naik kelas. Selain itu, Henry juga menyebut bahwa BRI telah menyediakan akses dan layanan yang komprehensif melalui berbagai program pemberdayaan. Sebagai tambahan informasi, penyaluran KUR BRI didominasi oleh sektor produksi yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan jasa lainnya dengan porsi sebesar 63,88% dari total penyaluran KUR. Java TV melaporkan. Beralih ke kabar selanjutnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meskipun situasi memanas di beberapa kota akhir-akhir ini. Hal tersebut disampaikan oleh Airlangga dalam keterangannya pada Senin 1 September lalu. Ia menyebut bahwa pemerintah masih optimis bahwa dampak dari gejolak politik hanya berjangka pendek. Selain itu, ia yakin bahwa situasi ini tak mengganggu arah pertumbuhan. Airlangga menyampaikan bahwa pasar modal Indonesia sempat mencatat rekor tertinggi, sehingga menunjukkan bahwa hal tersebut adalah bentuk kekuatan ekonomi di Indonesia. Selain itu, Airlangga juga menyebut bahwa daya beli masyarakat terbilang kuat, baik offline maupun online. Di akhir, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tengah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 55,2%. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa pihaknya terus menyiapkan berbagai strategi yang diperlukan. Java TV melaporkan. Beralih ke produksi komponen otomotif pemirsa, Kukuh Kumara selaku Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mengungkap bahwa tidak sedikit perusahaan komponen otomotif di Indonesia mengalami kesulitan dari efek penjualan kendaraan yang menurun. Hal tersebut disampaikan oleh Kukuh dalam keterangannya pada Senin 1 September lalu. Kukuh menyebut bahwa kehadiran mobil listrik impor juga menjadi alasan lesunya penjelasan komponen mobil. Dikarenakan produksi mobil lokal ditekan oleh kehadiran mobil listrik impor tersebut. Kukuh menyatakan bahwa tidak sedikit bahwa perusahaan komponen tersebut mengeluh akibat lesunya penjualan, sehingga terpaksa memilih untuk merumahkan pekerjanya. Di akhir, Kukuh menyebut bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk melakukan tes pasar dinilai cukup efektif. Namun ini akan menekan kinerja industri yang telah lama eksis termasuk dari sektor komponen. Selain itu, Kukuh juga menyebut bahwa penurunan daya beli juga diakibatkan mahalnya pajak mobil di luar kendaraan listrik. Java TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap nasib Roblox di tengah desakan pemblokiran kanal game daring tersebut. Menurut keterangan dari Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar pada Jumat 29 Agustus lalu mengatakan, pihaknya sedang melakukan penilaian akhir terkait kepatuhan Roblox terhadap regulasi yang berlaku di tanah air. Ia juga memberikan hasil temuannya
dengan perwakilan Roblox beberapa waktu lalu. Ia menyebut bahwa Komdiki meminta kepada pengembang game daring tersebut untuk memperkuat standar keamanan game tersebut untuk penggunaan yang lebih mudah. Di akhir, pemerintah juga meminta agar pihak Roblox patuh terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, ia juga meminta pihak Roblox untuk membuka kantor perwakilan di tanah air. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa harga eceran tertinggi untuk program beras stabilisasi harga pangan atau SPHP tidak akan berubah, meski beras medium dan premium mengalami kenaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Rizal dalam keterangannya pada Senin 1 September lalu. Ia menyebut bahwa pihaknya tidak akan menaikkan harga beras mengingat kondisi masyarakat yang dinilai sedang susah saat ini. Selain itu, Rizal mengatakan bahwa saat ini yang mengalami kenaikan head adalah beras jenis medium dari 12.500 menjadi 13.500 per kilogram untuk sebagian besar wilayah nasional. Sementara itu, mengenai beras premium tidak mengalami kenaikan sama sekali. Diketahui Badan Pangan Nasional atau Bappenas dikabarkan resmi menaikkan head beras medium dari 12.500 menjadi 13.500 per kilogram untuk sebagian besar wilayah nasional dan 15.500 untuk wilayah Papua hingga Maluku. Adapun kenaikan ini ditetapkan melalui keputusan Kepala Bappenas nomor 299 tahun 2025 sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi beras di dalam negeri. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Hifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.